Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan terkait gimana caranya biar nggak terjebak oleh asumsi sendiri. Ya, ini saya menjawab pertanyaan yang masuk lewat Instagram ya dari @jerisatanta. Dia bilang seperti ini. Hai kak, aku awalnya iseng-iseng aja dengerin podcast kakak. Nggak taunya keterusan. Makasih kak, membantu aku banget. Aku mau tanya nih kak, akhir-akhir ini aku suka kepikiran dengan apa yang orang lain omongkan, terutama hal-hal buruk tentang aku, sampai aku berasumsi sendiri tentang apa yang orang lain pikirkan tentang aku. Lama-kelamaan aku jadi stres sendiri dan jadi takut untuk melakukan sesuatu. Gimana cara menanggapi hal tersebut? Oke. Jadi ada asumsi-asumsi dalam diri dari Jerisa yang membuat dia jadi stres dan jadi takut sendiri. Dan sebelum saya mulai bahas, buat kamu yang mau lebih sukses dan produktif, kamu bisa cek beberapa resource atau beberapa tools yang saya sudah masukkan ke dalam sebuah link. Silakan cek link di deskripsi. Silakan klik di sana ya. Oke, nah jadi mungkin saya sambil mau ngebahas jadi kenapa sih kok kita bisa stres. Seringkali kita stres atau ngerasa helpless ya, kita tidak berdaya, itu kan kita jadi stres gitu ya. Itu dikarenakan kita mencoba mengubah atau mengontrol hal-hal yang ada di luar diri kita. Jadi kalau misalnya kita takut, orang ngomong apa ya, ini ngomong apa ya, itu kita akan jadi stres sendiri ya, karena kita nggak bisa ngubah orang lain. Dan ketika kita mencoba mengubah apa yang tidak bisa kita ubah, muncullah satu yang namanya stres. Kamu coba ubah pemikiran orang lain, coba perilaku pasanganmu, pacarmu, gebetanmu, temanmu. It's impossible gitu. Gak bisa kayak gitu. Yes, mungkin kita bisa mempengaruhi, tapi kita gak bisa mengubahnya 100%. Jadi, apa yang bisa kita lakukan mengatasi tantangan tersebut? Ada dua hal ya. Yang pertama, yang pondasi adalah, tadi kan Jerisa menyampaikan bahwa dia kepikiran sama omongan orang lain yang kurang positif gitu. Nah, yang perlu dievaluasi pertama adalah apakah ada memang perilaku kita yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Apakah kita sudah berperilaku yang cukup baik sehingga tidak misalnya menyakiti orang. Nah, itu dulu kita reflect kayak gitu. Kadang-kadang kita perlu ada feedback seperti itu untuk kita bisa refleksi ke dalam diri kita. Untuk make sure kita punya perilaku yang jauh lebih baik. Misalnya kalau sama teman gitu kita sering misalnya pinjem barang terus gak dikembaliin, terus diomongin negatif. Nah itu kan karena perilaku kita sendiri kayak gitu. Nah jadi kita harus evaluasi diri kita. Ada gak nih hal-hal yang mungkin masih kurang oke, yang masih sering kita lakukan, yang mungkin bikin orang jadi ilfeel gitu. Nah kalau sudah, step kedua adalah kalau misalnya yang pertama gak ada kok, orang semuanya aku udah oke kok, perilaku semua baik-baik aja kok. Nah, berarti yang kedua, kamu itu terjebak dengan asumsimu sendiri. Jadi, pemikiran kita itu akan berdampak ke perasaan kita gitu. Kayak misalnya contoh, kamu malam-malam mau tidur sendirian, terus dalam pikiranmu, kamu berasumsi karena kamu habis nonton film horor gitu ya. Wah, jangan-jangan di depanku ada hantu nih. Waduh. Atau misalnya, wah jangan-jangan gulingku yang ku peluk nanti jadi pocong gitu kan. Kadang-kadang kan orang kayak gitu tuh, mikir-mikir begitu. Jadi takut sendiri karena asumsinya. Jadi asumsi kita itu akan mempengaruhi perilaku kita, akan mempengaruhi perasaan kita ya. Jadi kita jangan berasumsi sesuatu yang memang tidak nyata kayak gitu. Kalaupun mau asumsi ya asumsi hal yang positif aja, jangan yang negatif. Terus gimana kalau misalnya masih tetap berasumsi gitu karena ngelihat perilaku teman-teman aku di sana kok kayaknya nggak suka sama aku kayak gitu. Nah, step selanjutnya kalau misalnya seperti itu ya kamu perlu untuk berbicara langsung dengan mereka, dengan temanmu. Misalnya one on one aja, satu sama satu, aku mau ngomong gitu, terus tanyain, kamu kesel sama aku, kamu marah sama aku, kamu marah kenapa sama aku ngelihat kok kemarin aku sapa, tapi kamu nggak nyapa bales ya. Kenapa kok seperti itu kayak gitu. Nah, ketika kamu ngobrol seperti itu,
itu akan mengclarify seluruh asumsi-asumsi yang ada dalam pikiranmu. Yang kamu mungkin berpikir, wah dia marah sama aku, dia kesel sama aku. Tapi ternyata setelah kamu tanya lebih lanjut, ternyata memang saat itu dia lagi gak ngeliat aja, dia lagi fokus sama handphonenya dan lain-lain. Dan di situ kamu baru clear, oh ternyata seperti ini yang terjadi. Tapi ya itu, kamu perlu kebesaran hati, kerendahan hati, dan keberanian tentunya untuk ngajak ngomong sama orang yang bersangkutan sama kamu itu, biar kamu bisa tahu clear apa masalahnya dan kamu tidak terjebak dalam asumsimu sendiri. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kamu jadi nggak stres ya, karena terjebak dari asumsimu ya. Jadi itu ya, yang pertama adalah kita evaluasi dulu diri kita, apakah perilaku kita sudah cukup bagus ya, cukup baik. Terus yang kedua, kita perlu tidak terjebak dalam asumsi pribadi ya. Daripada asumsi yang negatif, mendingan asumsi yang positif aja. Dan yang ketiga, kalau kamu masih ngerasa nggak enak, merasa stres, kamu bisa ajak ngomong orangnya langsung sehingga semua clear, sehingga asumsi-asumsi yang ada dalam pikiranmu semua terpecahkan oleh fakta yang ada. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.